Om Swastiastu. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputume Saluna Aurelia Santi, nomor absen 32, kelas 10 MIPA 1. Pada pertemuan ke-11, kita masih membahas tentang trigonometri bagian kedua, yaitu masih pada ukuran sudut dan perbandingan trigonometri, namun sudah penjabaran yang ketiga dan keempat, yaitu tentang sudut dan kuadran, serta perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berikut adalah peta konsep yang telah saya buat dan saya tambahkan, di mana pada materi bagian A, nomor 1 dan nomor 2 telah kita bahas sebelumnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk membahas nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3 yaitu tentang sudut dan kuadran. Sebuah sudut dapat digambarkan pada bidang koordinat. Sudut selalu dihitung dari sumbu X positif yang diputar berlawanan arah jarum jam dengan titik O sebagai pusat putaran. Jadi, sudut dihitung dari sumbu X positif. Yang dimaksud sumbu X positif yaitu sumbu X yang berada di sebelah kanan dan diputar berlawanan arah jarum jam. Yaitu maksudnya diputar dari sumbu X positif ini ke arah kiri. Selanjutnya, posisi sudut dalam bidang koordinat dikenal dengan kuadran. Bidang koordinat terbagi menjadi 4 kuadran seperti gambar berikut ini. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Masing-masing di kuadran itu memiliki ciri khasnya masing-masing, di mana pada kuadran 1, X-nya dan Y-nya akan bernilai positif. Pada kuadran 2, X-nya bernilai negatif, sedangkan Y-nya akan bernilai positif. Pada kuadran 3, X dan Y sama-sama bernilai negatif, dan pada kuadran 4, X-nya bernilai positif, sedangkan Y-nya itu bernilai negatif. Selanjutnya, sudut dalam suatu lingkaran memiliki rentang antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sudut tersebut dibagi menjadi 4 kuadran dengan masing-masing kuadran memiliki rentang sebesar 90 derajat. Besar sudut pada setiap kuadran yaitu sebagai berikut. Pada kuadran pertama, maka besar sudutnya yaitu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ini adalah sudutnya, di mana kita menghitungnya dari sumbu X positif berlawanan arah dengan arah jarum jam, yaitu ke kiri. Pada kuadran kedua, maka besar sudutnya yaitu antara 90 derajat sampai 180 derajat, yaitu seperti gambar berikut, ke arah kiri. Selanjutnya, sudut di kuadran 3, besar sudutnya yaitu antara 180 derajat sampai 270 derajat. Sama cara menghitungnya yaitu dari sumbu X positif ke arah kiri. Sedangkan pada sudut di kuadran 4, rentangnya yaitu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Dan cara menghitungnya juga masih sama, dari sumbu X positif ke arah kiri. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai besar sudut pada setiap kuadran. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudut dalam kuadran 1 itu antara 0 derajat dan 90 derajat, dan semuanya bernilai positif, baik itu sinusnya, kosinus, maupun tangen. Lalu pada sudut di kuadran 2 yaitu terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan sinusnya akan bernilai positif, sedangkan kosinus dan tangennya itu bernilai negatif. Kemudian sudut pada kuadran 3 di mana terletak pada 180 derajat dan 270 derajat, yang bernilai positif adalah tangennya, sedangkan kosinus dan sinusnya akan bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran 4, di mana ini terletak pada 270 derajat dan 360 derajat, maka kosinusnya akan bernilai positif, sedangkan sinus dan tangennya akan bernilai negatif. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku.
Jadi, pada segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang saling tegak lurus, yaitu sisi depan dan sisi samping. Selain itu, ada juga satu sisi miring yang merupakan sisi terpanjang. Penyebutan sisi depan dan sisi samping itu tergantung pada letak sudut pada segitiga siku-siku tersebut. Dan setiap perbandingan pasangan sisi segitiga siku-siku mempunyai nama-nama tertentu. Ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Berikut adalah penjelasan mengenai perbandingan pada segitiga siku-siku. Ini ada segitiga siku-siku di mana sikunya itu di sini dan ada sebuah sudut alfa di sini. Sehingga kita dapat mencari sinus alfa yaitu dengan membagi sudut depan dan sudut miringnya. Jadi sudut depan yaitu sudut yang berada di depan dari sudut alfa. Ini sudut alfa dan kita lihat di depannya itu ada sudut ini. Sehingga ini disebut dengan sudut depan. Sedangkan untuk segitiga yang ini kita lihat alfanya yaitu di sini. Sehingga yang dimaksud dengan sudut depan yaitu alasnya. Ini alfa sehingga ini disebut dengan depan. Sedangkan untuk sudut yang berada di samping ini maksudnya sisi yang berada di samping ini maksudnya sisi yang berada di samping sudut. Sedangkan sisi miring adalah ini tentu saja sisi yang paling panjang. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk mencari sinus alfa yaitu dengan membagi sisi depan per sisi miring. Sisi depan per sisi miring atau sisi samping per sisi miring. Sedangkan untuk cos alfa kita membagi sisi samping yang ini per sisi miring ini. Kalau pada ini maka samping yang ini per miring. Sedangkan pada tangen alfa kita membagi sisi depan yang ini per samping ini sehingga didapatkan nanti tangen alfa. Sedangkan pada cosec alfa kita membagi miring per depan. Miring yang ini per depan. Sedangkan untuk yang ini miring per depan. Ada sekan alfa di mana kita membagi miring per samping. Miringnya yaitu yang ini, sedangkan samping yang ini, sehingga nanti akan didapatkan sekan alfa. Lalu ada kotangen alfa di mana kita akan membagi sisi samping per sisi depan. Jadi ini sisi samping, ini sisi depan kita bagi sehingga didapatkanlah kotangen alfa. Selanjutnya berikut adalah contoh soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi misalkan ada soal tentukan nilai dari sinus, kosinus, dan tangen dari sudut A. Sudut A yaitu yang ini ada segitiga siku-siku A, B, C di mana panjang AB adalah 1, panjang AC adalah 2, dan panjang BC adalah akar 3. Jadi kita tentukan sinus, kosinus, dan tangennya. Jadi sinus alfa atau sinus dari sudut A sama dengan depan dibagi miring. Jadi depannya itu sisi depan adalah sisi BC. Kenapa? Karena dia berada di depan dari sudut A. Seperti itu. Sehingga depannya adalah BC, miringnya adalah AC, dan sampingnya adalah AB. Lanjut kita cari sin dari alfa atau sin dari A yaitu dengan membagi depan per miring, yaitu dengan membagi BC per AC sehingga didapatkan akar 3 per 2. Selanjutnya ada cos dari A yaitu dengan membagi samping per miring. Sampingnya yaitu 1, sedangkan miringnya yaitu AC tadi 2 sehingga didapatkan 1 per 2 atau setengah. Selanjutnya kita dapat mencari tangen yaitu dengan membagi depan per samping. Depannya tadi yaitu BC, sampingnya yaitu AB sehingga BC
sama dengan akar 3 per AB yaitu 1 sama dengan akar 3 per 1 sama dengan 3 sama dengan akar 3. Selanjutnya berikut adalah soal yang akan saya berikan kepada teman-teman dan bisa dijawab pada kolom komentar. Jadi diketahui ada segitiga ABC mirip seperti gambar tadi, hanya saja ini ada salah satu sisi yang belum diketahui, yaitu sebesar X cm. Dan ini diketahui ada 3 sudut, tentunya ada sudut alfa, beta, dan sudut siku-siku. Jadi kita disuruh tentukan nilai dari sin beta, cos beta, dan tangen beta. Jadi kita lihat dari sudut betanya saja, abaikan sudut alfa. Lalu kita cari sin dari beta, cos beta, dan tangen beta. Bisa dijawab pada kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyebutan. Untuk materi mungkin ada tambahan dari teman-teman, bisa di drop pada kolom komentar. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan juga pada kolom komentar. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.